Barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Thumma qala syekhuna rahimahullah balillahu azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar, pendeta-pendeta Yahudi, war ruhban, pendeta-pendeta Nasrani, itu makan harta umat manusia dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi umat manusia dari jalan Allah azza wa jalla. Qala al-allama Sa'di rahimahullah, hadza tahdzirun min Allahi li ibadihi al-mu'minin an katsirin min al-ahbari war ruhban, ay al-ulama wal ubbad alladzina ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin bahwasannya kebanyakan dari ahbar dan ruhban, ulama Yahudi dan ahli ibadahnya Nasara, mereka itu suka makan harta umat manusia dengan cara yang batil, ai bi ghairi haq, dengan cara yang tidak dibenarkan. Wa yasudduna an sabilillah, dan juga menghalangi umat manusia dari jalan Allah azza wajalla. Fa innahum idza kanat lahum rawatib min amwalin nas aw badlin nas lahum min amwalihim fa innahu li ajli ilmihim wa ibadatihim wa li ajlihi hudahum wa hidayatihim wa haula ya'khudunaha wa yasudduna an-nasa an sabilillah. Mereka al-ahbar war ruhban kalau dapat rawatib itu gaji ya, dari harta umat manusia ini tadi, atau orang-orang ngasih harta ke mereka, itu semua dikarenakan ilmu atau ibadah yang ada pada mereka, atau dikarenakan bimbingan mereka terhadap umat manusia tadi. Nah, mereka mengambilnya dan menghalangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu akhdhuhum laha ala hadzal wajh suhtan wa zulman. Sehingga cara mereka dengan mengambil harta tersebut dengan cara seperti ini itu sebagai bentuk kedustaan dan kezaliman. Fa innan nas ma bazalu lahum min amwalihim illa liyadulluhum ila tariqin mustaqim. Karena orang-orang umat manusia, tidaklah mereka mencurahkan harta tersebut melainkan agar mereka dibimbing menuju jalan yang lurus. Wa man akhadhahum li amwalin nas bi ghairi haqq ayyutuhum liyuftuhum aw yahkumu lahum bi ghairi ma anzalallah, ya. Atau wa min akhdhihim, wa min akhdhihim, dan juga termasuk bentuk pengambilan harta tersebut pada harta umat manusia dengan cara benar, yaitu dengan cara yang tanpa benar, ya, bighairi haq, yaitu mereka memberinya, umat manusia memberi mereka harta untuk memberikan fatwa atau memberikan hukum kepada mereka dengan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala benarkan. Fahaula al-ahbar war ruhban liyuhdzar minhum hatanil halatan, akhdhuhum li amwalin nasi bighairi haq wa sadduhum an sabilillah. Sehingga al-ahbar war ruhban yang perlu diwaspadai dari mereka tersebut ada dua poin. Yang pertama, mereka suka ngambil harta umat manusia dengan tanpa benar, ya, dan juga menghalangi umat manusia dari jalan Allah azza wajalla. Ini faedah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ar-ruhban wal ahbar dikatakan mengambil harta umat manusia dengan cara yang batil, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman. Apa itu? Mereka ketika ada orang ngasih harta, ya, ngasih harta itu li ajli ilmihim wa ibadatihim wa li ajli hudahum wa hidayatihim, ya. Umat manusia ini ngasih harta tujuannya apa? Karena ada ilmu, karena kesolehan yang ada pada mereka, karena ingin dibimbing gitu loh. Ya benar. Tapi ternyata ya,
Mereka itu bukan membimbing, tapi ngajak kepada kebatilan. Faham? Faham Dr. V? Itu dari sisi kenapa dikatakan mereka tuh la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Faham? Faham Firan? Jelas? Bu Zainul? Nih. Ini faedah luar biasa. Jadi bukan dia tuh bukan maling, bukan. Dia dikasih, ini yang zaman dulu. Dia dikasih, oh ini pendeta orang soleh menurut Nasrani, menurut Yahudi, dikasih duit, dikasih bulanan. Nah, tujuan mereka yang ngasih itu apa tujuannya? Tujuannya apa? Liyadulluhum ila tariqil mustaqim. Iya benar? Supaya dibimbing ke jalan yang lurus. Ternyata mereka ajak ke jalan yang sesat. Iya benar? Tindakan seperti ini kan mengambil harta umat manusia dengan cara yang batil. Kalau mau dicontohkan di zaman sekarang, orang toh bayar pondok pesantren, terus juga ngasih amplop ke ustadznya pengajian, tujuannya itu kan dibimbing kepada jalan yang lurus. Malah dibimbing kepada kesesatan, diajak kepada pemikiran teroris, diajak kepada pemikiran menyimpang, diajak kepada kebid'ahan, diajak kepada begini. Ini mengambil harta umat manusia dengan cara yang batin. Jelas? Nyambung? Faham tuh? Sisi pendalilan Syekh Abdurrahman Sa'di. Jadi bukan ngambil harta umat manusia dengan cara merampas, bukan. Yang kedua, wa min akhdhihim li amwalin nasi bighairi haqq ayu'tuhum liyuftuhum aw yahkumu lahum bighairi ma anzalallah. Atau di antara bentuk akhdhihim amwalan nas bighairi haqq, orang ngasih tersebut untuk supaya memberikan fatwa kepada mereka, supaya memberikan hukum kepada mereka dengan sesuatu hukum yang tidak Allah Subhanahu wa taala benarkan. Jelas? Nyambung deh? Jelas ya? Jadi kalau ditanya dari sisi mana ar-ruhban wal ahbar dikatakan layak kuluna amwalan nasi bil batil, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang ngasih duit, ngasih gaji ke rohib dan ahbar tadi, tujuannya apa? Supaya mereka dibimbing, tapi tidak dibimbing kepada al-haq, justru dibimbing kepada kebatilan. Yang kedua, atau mereka sengaja kasih duit supaya memberikan fatwa sesuai dengan selera masyarakat. Kata beliau, fahaula ulama usu wal bidah. Mereka itu adalah ulama-ulama su dan ulama-ulama bidah. Yasudduna an dinillahi bi a'malihim wa ahwaihim wa fisqihim. Mereka menghalangi umat manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan kefasikan yang ada pada mereka. Wa yakununa sababan litanfirin nas anil khair was salah wal hidayah. Sehingga mereka menjadi sebab orang itu untuk lari dari kebaikan, lari dari kesolehan, lari dari hidayah. Wa ma aktsaruhum fi hadhil azmina al mutaakhirah. Alangkah banyaknya jumlah mereka di zaman terakhir sekarang. Nas'alullah as-salama wal afiyah ayyuba'idana 'anil bid'ah was-su' wal ahwa wa ayyuthabbitana 'ala dinihi wa yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amal wal mutaba'ah li hadi nabihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan apa? Kata Syekh Adil hafizahullah taala, bentuk mereka menghalangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu semua dengan sebab apa? Perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga tindakan orang-orang Yahud, pendeta-pendetanya dikatakan menghalangi umat manusia dari jalan al-haq, dari jalan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan mereka. Jadi orang nggak mau atau orang tidak tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah atau terhalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka yang mana? Yang buruk, yang cocoknya hawa nafsu. Ya enggak? Sehingga orang pun lari gitu loh. Subhanallah, ada dua.
Ya, yang seperti ini pentingnya kita mengkaji tafsir ya. Ada 2 poin perangai dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, ngambil harta umat manusia dengan cara yang batil. Caranya apa? Orang tidak dibimbing kepada al-haq. Yang kedua, orang memberikan fatwa atau dia memberikan fatwa kepada umat manusia sesuai dengan bayaran umat manusia tadi, nuruti kemauan masyarakat. Ini juga cara yang batil, menghalangi umat manusia dari jalan kebenaran. Itu maknanya mereka menjadi sebab orang lari dari hidayah, dari petunjuk, dengan sebab kefasikan yang ada pada mereka, hawa nafsu yang ada pada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadza.